Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fakultas Ekonomi Universitas Lacang Kuning akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiawan sebagai moderator. Yang kedua ada Monika Oktarina Rianti, dan yang ketiga ada Suci Anggraini. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pencatatan belanja desa yang akan dijelaskan oleh Suci Anggraini. Kepada Suci, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian sistem akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen komputer atau komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi. Desain sistem akuntansi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan atau memodifikasi sistem akuntansi suatu organisasi siklus hidup. Pengembangan sistem adalah perkembangan suatu sistem informasi melalui pengembangan sistem dari kelahiran, implementasi, sampai dengan terus berhubungan berlangsungnya penggunaan atau pengoperasian. Selanjutnya, desa dan pemerintahan desa. Menurut Pendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem akuntansi desa dan penata usahaan keuangan desa. Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dengan melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan APBDes. Selanjutnya, laporan keuangan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh masyarakat oleh pemerintah desa berupa: yang pertama, anggaran, yang kedua, buku kas, yang ketiga, buku pajak, yang keempat, buku bank, dan yang terakhir, laporan realisasi anggaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerimaan pendapatan asli desa secara tunai. Nah, penerimaan pendapatan asli desa secara tunai adalah penerimaan pendapatan asli desa secara tunai diterima oleh bendahara desa atau petugas pemungut. Atas penerimaan ini dibuatkan tanda bukti penerimaan. Nah, berikut adalah gambar atau alur pelaksanaan penerimaan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa secara tunai. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada masyarakat, ada bendahara desa, dan bank. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di masyarakat itu masyarakat memanfaatkan aset desa atau menerima jasa pelayanan desa. Nah, lalu masyarakat membayar uang sewa atau pungutan kepada bendahara desa secara tunai. Nah, uang tersebut diterima oleh bendahara desa, lalu bendahara desa akan mengeluarkan tanda terima atau bukti setornya kepada masyarakat lagi sebagai bukti di masyarakat.
Dan lalu di bendahara desa juga akan melakukan pencatatan dalam BKU dan buku rincian pendapatan. Nah, setelah dicatat di bendahara, bendahara juga akan menyetor penerimaan pendapatan tersebut kepada bank. Nah, di bank diterima penyetoran penerimaan pendapatan, lalu bank mengeluarkan bukti setor, yang bukti setor tersebut akan diberikan lagi kepada bendahara desa sebagai bukti penerimaannya. Nah, setelah itu di bank bukti setor tersebut juga dicatat, melakukan pencatatan dalam BKU dan buku rincian pendapatan. Nah, seluruh pendapatan yang diterima tunai oleh bendahara desa harus disetorkan ke dalam RKD. Atas pendapatan restribusi yang diterima oleh petugas pemungut harus segera disetorkan kepada bendahara desa. Berikut penerimaan pendapatan asli desa melalui bank atau transfer via bank. Nah, penerimaan pendapatan asli desa melalui bank adalah penerimaan pendapatan asli desa melalui mekanisme transfer ke rekening kas desa. Atas penerimaan ini, masyarakat melaporkan ke bendahara untuk selanjutnya dibuatkan tanda bukti penerimaan. Nah, berikut adalah gambar alur pelaksanaan penerimaan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa melalui transfer bank. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga kalau misalkan via transfer bank ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu masyarakat, bank, dan bendahara desa. Nah, di sini masyarakat akan memakai atau memanfaatkan aset desa atau menerima jasa pelayanan desa, yang lalu uang pembayaran sewanya tersebut disetorkan kepada bank. Nah, lalu setelah masyarakat menyetorkan kepada bank, masyarakat akan melaporkan kepada bendahara desa. Nah, di bendahara desa akan melakukan pengecekan saldo bank. Nah, setelah itu, setelah diterima uangnya, setelah saldonya bertambah, lalu bendahara desa akan membuat tanda terima penerimaan. Nah, tanda terima tersebut akan diberikan lagi kepada masyarakat sebagai bukti. Nah, setelah itu di bendahara desa akan melakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan. Nah, di sini kelompok kami juga melampirkan dokumen bukti kas masuk. Nah, kurang lebih dokumen bukti kas masuk di desa itu adalah seperti ini. Di sini tercantum nama KSM, kelurahan atau desa, terus ada kecamatan juga, dan kota atau kabupaten, dan lalu ada nomor transaksinya. Dan juga ada diterima dari dengan keterangan apanya dan jumlah yang diterima, dan lalu akan ditandatangani oleh ketua KSM, bendahara, dan penyetornya. Serta di atas tersebut ada tanggal transaksi tersebut. Dan kurang lebih seperti ini dokumen bukti kas masuk terisi. Nah, ini contoh di sini terlihat pemerintahan Kabupaten Siak, Kecamatan Kotogasip, Desa Kuala Gasip. Nah, untuk bukti kas masuknya tercantum tanggal, jumlah, terbilang, dan berasal dari apa. Di sini uang tersebut berasal dari pembayaran sewa tanah desa. Nah, ada nomornya juga, terus ada nama pemberi dan nama penerima. Ya, terima kasih kepada Monik telah menjelaskan materinya. Selanjutnya ada beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik dari penjelasan kami tadi, yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan perintah daerah yang masuk ke desa, dan diakhiri penyampaian kepada bupati atau wali kota dan masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.